Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah di hari yang kedua kita melaksanakan pesantren kilat di SD Tulus Kartika ini. Mudah-mudahan dalam rangka mengisi bulan Ramadan, bulan suci, ketika kita melaksanakan saum, dihiasi dengan berbagai macam kegiatan yang positif, yang mendorong kita untuk dekat dengan Sang Pencipta, Sang Penguasa, Sang Pemilik kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh bahagia di hari ini kita bisa ketemu walaupun melalui media, tapi mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita, pikiran kita untuk selalu mencintai Allah dan semangat untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita digolongkan orang-orang yang benar-benar hidup ini dalam rangka mencari keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, tidak ada teks yang ditemukan di lokasi tersebut. Apa yang dimaksud dengan saum atau sering kita dengar dengan kata puasa? Saum itu menurut beberapa tafsir di dalam Al-Quran dilihat dari kata al-imsaku. Makna imsak itu adalah menahan. Al-imsak artinya adalah menahan. Dari apa menahannya? Anit to'ami, dari makan, wasyarobi, dan minum, wal waqa'i minat tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi menahan dari makan dan minum serta hubungan badan dimulai dari al-fajri, fajar, ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari. Itu yang dimaksud dengan saumnya. Jadi dikatakan saum adalah kegiatan yang dilakukan menahan diri dari nafsu mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Bagi siapa? Bagi seluruh umat Islam yang sudah baligh menjalankan ibadah saum Ramadan merupakan sebuah kewajiban, karena saum termasuk dalam rukun Islam yang ketiga. Tahukah kita ini dengan melaksanakan saum, hikmah daripada saum Ramadan? Melakukan saum bukanlah sekedar menjalankan perintah Allah. Ada beberapa hikmah yang bisa kita petik saat menjalankan ibadah saum. Yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi hikmah yang pertama adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita menjalankan ibadah saum sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berarti kita mempasrahkan segalanya hanya kepada Allah. Tujuan daripada saum kita adalah untuk mentaati segala perintah Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Seperti perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi anak-anakku sekalian yang dipanggil oleh Allah, yang diseru oleh Allah, yang diajak oleh Allah, yang diperintahkan oleh Allah, tidak semua manusia. Kalimatnya bukan ya ayuhanas, tapi kalimatnya yang kalimatul khusus ditujukan kepada orang-orang yang amanu, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumussyam. Kutiba telah dipardukan alaikumu kepada kamu asyamu saum. Karena kita sering belajar bahasa Arab, kan yang namanya kutiba itu artinya menulis atau dijadwalkan. Tapi kenapa kutiba ini diwajibkan? Harusnya kan furidho diwajibkan. Kutiba telah dijadwalkan, telah dituliskan alaikum kepada kamu semua orang-orang muslim, orang-orang mukmin, yaitu asyamu, untuk melaksanakan saum di bulan Ramadan. Jadi saum sekarang ini bukan saum sunnah, tapi saum apa anak-anakku sekalian? Yaitu saum wajib. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti telah diwajibkan kepada orang-orang min qablikum, sebelum kita, sebelum kalian. Ujungnya apa? La'allakum tattaqun, agar kita digolongkan menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu artinya takwa? Takwa itu anak-anakku sekalian menjalankan segala perintah Allah, mau enak, mau tidak enak, mau manis, mau pahit, ketika Allah perintah, sami'na wa ata'na, diterima, dijalankan dengan senang hati. Anak-anakku sekalian, kenapa dengan senang hati? Karena kata Profesor Hamka di dalam tafsir Al-Azhar, takwa itu adalah dibangun dengan rasa al-mahabbah. Apa itu? Rasa cinta. Cintanya kepada siapa? Cinta kepada Allah, senang kepada Allah. Bayangkan ketika kita sudah senang, apa yang terjadi? Walaupun ngobrol dengan teman berlama-lama enak, nikmat, senang, sekalipun tidak ada hidangan makanan yang lezat. Kenapa? Rasa cinta, rasa senang yang ada di hati kita. Betul anak-anak? Insya Allah ya. Yang kedua adalah anak-anakku sekalian, hikmah daripada melaksanakan saum ini mendorong pada perbuatan baik. Saat kita menjalankan ibadah saum, kita tidak hanya menahan rasa haus dan lapar, tetapi kita juga menjaga diri dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik pula. Secara tidak langsung, ketika kita menjauhi hal tersebut, artinya kita akan didorong untuk melakukan hal-hal yang baik demi kesempurnaan saum. Hikmah yang kedua adalah mendorong pada perbuatan baik. Jangan sampai saum kita ini secara yang membatalkan saum, tidak makan, tidak minum, tidak ada sesuatu yang dimasukkan ke mulut kita, ditelan, nggak ada. Tetapi karena tidak menahan, al-imsaku, tidak menahan, jadi pemarah, al-ghadab, marah kepada orang tua, marah kepada teman, marah kepada sahabat, marah kepada orang lain. Ingat, yang marah itu siapa? Bagaimana kata Rasulullah, anak-anak?
Kata Rasulullah, al-ghadabu min amalis syaiton. Marah itu sahabatnya, temannya, soulmate-nya siapa? Syaiton. Maukah kita menjadi sahabat syaitan? A'udzubillah min dalik, gak mau. Kita ingin menjadi sahabat orang-orang yang baik. Maka dengan mengikuti pesantren ini, biar kita bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kenapa? Karena orang baik akan selalu mengingatkan kita untuk menuju jalan yang benar. Ketika temannya salah, diingatkan, Pak, ada perintahnya gak dari Allah? Ada. Bagaimana kata Allah? Watawa saubil haqqi watawa saubis sabr. Saling mengingatkan, saling mengajak, saling menegur untuk ke jalan yang hak, ke jalan yang benar. Nah, jangan dibiarkan kalau ada teman kita melakukan yang kurang baik. Di bulan Ramadan pun kita dihiasi dengan berbagai macam kegiatan, bertilawah, membaca Al-Quran. Agar apa? Agar amalan-amalan Ramadan ini serba baik, positif. Takut mulut kita ini tergelincir. Secara fikihnya tidak makan, tidak minum, tapi mulutnya ngobrolin teman, ngobrolin sahabat, ngegosip, memfitnah, ya, gibah. Nah, anak-anak gue sekalian, jangan gibah. Jangan menceritakan aib orang lain, jangan menceritakan kekurangan orang lain. Kenapa? Karena gibah itu tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Setiap perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah, pasti kita akan mendapatkan marahnya Allah, murkanya Allah. Anak-anak sekalian, yang ketiga adalah hikmah dari pada bulan Ramadan, melaksanakan saum di bulan Ramadan, meningkatkan rasa empati. Bulan Ramadan menjadi kesempatan bagi setiap muslim untuk meningkatkan ketakwaan, nilai moral yang sosial. Dengan menjalankan saum, orang kaya merasakan bagaimana perasaan menahan lapar seharian. Hal yang setiap hari dirasakan oleh orang-orang kurang mampu. Jadi dengan melaksanakan saum itu tumbuh dari diri kita ini empati. Merasakan bagaimana orang-orang yang lemah secara ekonomi, orang-orang yang du'afa, setiap hari dia bisa menahan dirinya dengan letih, dengan payah, karena susah untuk makan dan minum. Sehingga kita terbiasa menahan. Timbul dari diri kita, ya Allah, beginilah barangkali orang-orang miskin ini, orang-orang yang tidak punya, orang-orang kekurangan secara ekonomi, merasakan letihnya. Kita hanya berpindah makan dari siang hari ke malam, dan tidak berkurang. Malah di bulan Ramadan, di bulan saum ini serba ditingkatkan kualitas gizinya, sehingga belanjaan ibu kita saja meningkat. Nah, orang lain itu, bayangkan dia setiap hari seperti itu. Tumbul dari diri kita ini apa? Ingin berbagi. Kadang-kadang di bulan Ramadan anak-anak berbagi untuk apa? Tajil. Sesungguhnya dengan berbagi dengan tajil itu, kita sedang merebut amalan saum orang lain kepada diri kita. Orang lain saum seharian, amalnya ditarik oleh kita. Bayangkan kalau kita memberi makan, memberi minum, ada 10 orang. Jadi 10 orang pahala saumnya diberikan kepada kita. Tetapi kalau begitu, wah, kasihan dia tuh, hilang tuh apa pahalanya. Tapi kata Rasulullah, tidak mengurangi pahala buat orang yang mencicipi
menikmati kelezatan makanan minuman yang diberikan oleh kita. Nah, anak-anakku sekalian, ayo kita berbagi di bulan Ramadan ini kepada teman kita, sahabat kita yang kekurangan timbul dari jiwa kita, pikiran kita, empati kepada orang lain. Anak-anakku sekalian, yang terakhir, ngantuk kan nih? Nah, yang terakhir apa hikmahnya dari melaksanakan saum di bulan Ramadan? Mencegah maksiat ya. Jadi mencegah maksiat ya. Yang biasanya ngobrol dengan teman, dengan orang lain, takut tergelincir nih obrolan kita kepada yang lain. Selalu afala ta'qilun, dipikirkan bahasanya, tutur katanya, sikapnya, perbuatannya. Kenapa? Takut membatalkan saum kita ya. Anak-anakku sekalian, jadi saum yang dilaksanakan sekarang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita satu kali lagi diberikan kekuatan lahir dan batin, diberkahkan dalam segala urusannya, dan tempat, waktu, saat yang mustajab untuk memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, maha besar, maha kaya, maha menguasai, maha kekal. Sedangkan kita makhluk yang doif. Kemarin larinya kenceng, sekarang lesu. Kemarin makannya lahap, sekarang kurang. Kemarin ranking pertama, sekarang turun. Nah, kenapa? Karena dalam kaidah tentang iman, al-imanu yazidu awliyanfus. Iman itu adalah turun naik. Maka di bulan Ramadan ini jadikan bulan madrasah, bulan sekolah, bulan melatih diri untuk menjadi manusia yang terbaik. Sehingga nanti beres Ramadan kita lebih kuat lagi, tilawahnya, baca Al-Qur'annya lebih banyak lagi, qiyamul lailnya lebih bagus lagi, baik kepada teman, baik kepada sahabat, baik kepada guru, baik kepada orang tua, lebih baik lagi. Baru itu menjadi manusia yang apa itu? Istiqlal, merdeka. Baru itu menjadi anak yang waladun solihun, anak yang soleh, yang selalu amalannya sesudah dikuatkan pondasinya amanu watakau, bertakwa. Amanu, dia beriman kuat, wa amilus solihat, menjadi amalannya solih. Sehingga ketika nanti ada teman, ada sahabat yang menyanjung, yang memuji kepada kita, ingat, jangan terpesona dengan pujian manusia, karena sesungguhnya pujian itu milik siapa? Bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan orang lain mengatakan kamu pintar, kamu cantik, kamu tampan, kamu kaya. Ucapkan dari mulut kita kata-kata yang baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji, segala sanjungan yang datang dari makhluk sesungguhnya bukan milik kita, tetapi milik Allah yang telah memberinya kepada kami. Anak-anakku sekalian, terima kasih. Selamat melaksanakan ibadah saum. Semoga Allah memberkati langkah kita, pikiran kita, semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fa idza ajamta fatawakkal 'alallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.